Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan atas nama keluarga, saya sekalian ucapkan Kyonggi Coach Fatsai dalam suasana selamat hari lahir Lebaran Imlek ini yang diberkati sama Tuhan. Tahun 2026 hari ini 17 Februari, anugerah Tuhan. Saya katakan tadi pagi Imlek itu atas izin dari Tuhan, supaya manusia memiliki kasih, memiliki damai sejahtera, saling toleransi. Tuhan menciptakan berbeda dari suku, ya, segala macam bangsa-bangsa, semua ciptaan Tuhan, supaya kita saling mengasihi. Di tengah-tengah perbedaan, kita saling hidup rukun, damai sejahtera. Ciptakan damai sejahtera, ciptakan cinta kasih persaudaraan, saling hormati, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Dan ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan pujian, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus mencerminkan kehidupan Kristus, sehingga kita menjadi berkat dalam suasana tahun baru Imlek. Nanti berapa hari lagi kita masuki tahun baru juga. Saudara-saudara kita memasuki bulan puasa, tahun baru Idul Fitri yang sangat kita hormati semuanya. Itu semua karena anugerah Tuhan, membawa kita senantiasa ingatlah kepada Tuhan dan saling mengasihi. Kita mau baca firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 27-33. Yesus bicara kepada imam kepala ahli Taurat. Mereka tidak percaya kepada Yesus, sebab semuanya berasal dari Tuhan. Itu saya Pastor Bapak Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam suasana Imlek ini, mari kita hidup saling mengasihi dan senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita dipelihara sama Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Tuhan. Kalau orang Farisi, imam kepala ahli Taurat,
tidak percaya Yesus itu dari surga. Mereka tidak percayakan kuasa Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan. Suasana Imlek yang penuh dengan damai sejahtera. Saya mau menyanyikan lagu, kami naikkan syukur padamu, amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, amin, haleluya. Oh, kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam suasana Imlek ini, Bapak Ibu pasti kunjungan ke keluarga, anak-anak hormat kepada orang tua, dan orang tua memberikan angpau sebagai bukti cinta kasih. Semua bisa kita kumpul bersama dengan keluarga, berkumpul dengan family, berkumpul dengan sahabat-sahabat, semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Biar membawa kita makin sadar, makin cinta Tuhan. Ucapkan syukur. Dan lagu yang ketiga saya mau menyanyikan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu, haleluya. Yang mulia, haleluya. Oh, kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu, oh yang mulia, haleluya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk kebaikan kasih anugerah-Mu. Kita berterima kasih sama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu menjadi suatu Kristus yang terbuka dalam suasana Imlek ini, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan saling hormati, toleransi. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus, dan senantiasa kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya katakan, Kongci Fatsai, selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Berkat damai sejahtera hidup yang berkelimpahan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Injil Markus pasal 11. Puji Tuhan, kita mau setia sama Tuhan Yesus. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, Bapak Ibu tidak bisa hidup sampai saat ini. Ini anugerah Tuhan. Saya mau baca Markus 11 lanjutan, saudara ya. Sebelum kita berbaring tidur, terus isi kita dengan firman Tuhan. Sentral kita, pusat hidup kita berpusat kepada Kristus. Markus 11 ayat 27 sampai 33, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di hadapan bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Memang saudara ya, di Yerusalem ini kalau saudara pergi ke Yerusalem, wah banyak orang Farisi saudara ya. Banyak ahli Taurat, imam kepala di situ. Wow, saudara lihat di tembok ratapan itu. Wow, kumpulan mereka itu ya. Tetapi mereka hatinya tidak bersih, hati tidak tulus. Dia selalu ingin cari gara-gara.
dia selalu ingin membuat Yesus itu salah jawabannya. Ini lihat, dia tanya nih. Dan bertanya kepadanya, dia tanya sama Yesus itu. Ya, imam kepala, ahli Taurat kumpul. Dia ingin ngetes Yesus, ingin mencoba Yesus. Karena hatinya keras kepala. Dia tidak percaya Yesus itu dari Tuhan. Dia bertanya demikian ayat 28. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal itu? Dia melihatkan orang sakit semua sembuh. Tapi dia bingung karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia pikir Yesus dari siapa ya? Dia ngetes dia. Ya, demikian jawab Yesus apa saudara? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikan aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Nah, sebaliknya Tuhan tanya. Tuhan mau tahu respon dari mereka secara nyata. Dari hati, karena Tuhan lihat hati. Mereka datang kepada Yesus yang pura-pura. Tapi mereka kan secara bersama-sama tanya. Supaya mereka sadar jawaban mereka. Dia bingung, saudara. Dia tanya. Yesus tanya kepada mereka dengan kuasa. Apakah? Ya, tentang apa? Baptisan Yohanes. Lihat ini. Ya, ayat 30. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. Nah, ditanya sama Yesus. Supaya dia tahu persis Yohanes Pembaptis utusan dari Tuhan. Supaya kalau dia percaya kepada Yohanes Pembaptis, pelayanan Yohanes Pembaptis kena dia. Bahwa dia harus percaya kepada Yesus. Untuk itu mereka menjawab. Dia memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Nah, lihat ini. Kenapa, saudara? Karena Tuhan lihat hati mereka memang tidak percaya kepada Tuhan. Maka dia sendiri tidak mau jawab. Dia apa jawabannya mereka? Ayat 32. Tapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa mereka aku melakukan hal. Ya, Yesus menjawab tentang kuasa. Artinya, kuasa Tuhan tidak akan dialami oleh orang yang keras kepala, saudara. Maka ada 3 poin di sini saya mau sampaikan. Bahwa kita harus percaya Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Dan yang kedua, tentang baptisan itu bicara kehidupan yang baru. Maka Tuhan tanya tentang baptisan Yohanes, artinya hidup baru. Ya, kuasa Tuhan kan nyata bagi seorang yang punya kehidupan yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus. Karena ciptaan baru dikerjakan Roh Kudus. Tidak mungkin manusia bisa hidup baru tanpa firman dan Roh Kudus. Baru akan melalui kuasa Tuhan. Jadi 3 hal penting yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Makin kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus juru selamat kita. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan kedua, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa jangan sampai kita ragu bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tingkatkan iman kita. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah, rajin baca Alkitab, rajin hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman, maka yang ketiga, kita melangkah dengan iman. Iman kita menuju kepada kesempurnaan. Mari, jadi 3 hal penting, ya, dan kuasa Tuhan kan turun menyertai kita, ya. Dan Yakobus pasal 5:16b, doa orang benar dengan yakin, kita punya yakin iman kepada Tuhan, baru nyata kuasa Tuhan. Jadi sentral kita Tuhan Yesus. Dan mari kita hidup baru, melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, hidup kita baru percaya kepada dia, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dalam setiap kehidupan kita. Mari dalam suasana Imlek itu membawa kita, mari lebih percaya kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan dan kita hidup baru, ya, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Baptisan itu bicara ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan ketiga, kita memiliki iman kepada Tuhan. Makin percaya, makin setia kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Biar langkah demi langkah, kita tidak melangkah apa yang kita mau, tapi melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu
yang aku terima dari Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kita ucapkan syukur terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus atas segala-galanya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu berbang tidur, kita mau berjaga dan berdoa dan berpusat kepada Kristus. Dan kita mari hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, memiliki iman. Di situ nanti kuasa Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali saya katakan, Kyonggi, Kongsi Facai, selamat tahun baru, Imlek. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya.